Orang yang melakukan ini ya harus ditangkap segera, diusut tuntas supaya tahu apa motifnya, apa tujuannya, dan siapa aktor-aktor di belakangnya, di baliknya, ya kan? Sehingga tidak lagi ada ancaman menakutkan kepada artinya aktivis maupun pejuang-pejuang HAM untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan tadi. Sangat artinya dilema kan begitu. Betul. Ketika ada orang bersuara tadi itu menyuarakan terkait daripada tadi itu ada ancaman, ya kan? Ada sesuatu hal yang menurutnya tadi itu tidak sesuai dengan keadilan, kebenaran dia bersuara, tetapi dia dibungkam, ya kan? Dengan cara-cara tadi seperti tidak manusiawi. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, di video kali ini saya tidak sendirian. Ya, seperti yang sahabat lihat saat ini, kita ditemani oleh narasumber top ya, yang tidak bosan-bosannya memberikan kita wawasan, memberikan kita pengetahuan seputar hukum. Tidak asing lagi, yaitu biasa dipanggil Bung Naga. Ya, baik Bung Naga. Ya. Langsung saja ya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai yang baru-baru ini menjadi sorotan di media nasional kita dan juga sekaligus menjadi suatu atensi bagi pihak penegak hukum di negara kita. Itu mengenai tentang penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras ya, atau aktivis HAM, yaitu saudara kita Andre Yunus ya, yang pada tanggal 12 Maret kemarin malam hari ya, telah disiram air keras yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, yang mana pada saat itu daripada saudara kita Andre Yunus ini sepulang dari podcast di kantornya YLBHI, mana di YLBHI itu membahas mengenai remilitarisasi dan judicial review Undang-Undang TNI. Itulah yang menjadi pembahasan di podcast pada kantor YLBHI. Akibatnya daripada perbuatan orang tidak dikenal ini, saudara kita Andre Yunus ini mengalami luka bakar 26% di bagian muka ya, termasuk mata, lengan, dan juga badan. Nah, menurut pandangan Bung Naga, dengan apa yang terjadi dengan saudara kita ini Andre Yunus ya, seorang aktivis HAM, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Abed, terima kasih para sahabat setia Bankum. Tentu pertama-tama kita merasa turut prihatin ya. Ya. Turut prihatin karena salah satu daripada aktivis ya, aktivis atau pejuang HAM ya, artinya sampai mendapat artinya kecaman ya. Bahkan sampai mendapat ancaman nyawa kan begitu. Betul. Ya kan? Ya. Ini kan menyangkut nyawa kan begitu. Ya, tetapi sebelum ini juga terjadi, sebelumnya kan juga ada seorang mantan daripada ini artinya pejabat KPK kan? Ya kan? Yaitu Novel Baswedan pernah juga mendapatkan hal yang sama ketika dia getol untuk menyuarakan pemberantasan terkait daripada korupsi kan begitu. Ya. Ini kita lagi artinya dihadapkan, bangsa kita ini lagi-lagi dihadapkan kan begitu. Betul. Makanya kita sangat prihatin ya. Kenapa ketika ada seseorang untuk menyuarakan daripada kebenaran ya, menyuarakan bagaimana supaya tadi itu jangan sampai ya kan, artinya bagaimana kebenaran ini bisa ditegakkan, keadilan ini bisa ditegakkan, hukum ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik, ya kan? Tapi dibungkam dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ya kan? Ini kan tidak manusiawi. Kenapa, ya kan? Karena sampai ada penyiraman air keras, ya kan? Yang melukai, kan begitu, ya kan? Ini sangat berbahaya. Ini sangat mengancam nyawa, kan begitu, ya kan? Makanya kita sampaikan, ya kan? Bahkan saat ini negara kita sudah menyerukan supaya orang yang terlibat ini, ya, orang yang melakukan ini, ya, harus ditangkap segera, diusut tuntas supaya tahu apa motifnya, apa tujuannya, dan siapa aktor-aktor di belakangnya, di baliknya, ya kan? Sehingga tidak lagi ada ancaman menakutkan kepada artinya aktivis maupun pejuang-pejuang HAM untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan tadi. Ini kan sangat
artinya dilema kan begitu. Betul. Ketika ada orang bersuara tadi itu menyuarakan terkait daripada tadi itu ada ancaman, ya kan? Ada sesuatu hal yang menurutnya tadi itu tidak sesuai dengan keadilan, kebenaran, dia bersuara, tetapi dia dibungkam, ya kan? Dengan cara-cara tadi seperti tidak manusiawi, ya kan? Ini sangat berbahaya begitu. Jadi kita minta supaya ini menjadi perhatian, ya kan? Pak Prabowo juga sudah menyerukan ini, ya kan? Komisi 3 juga sudah rapat, ya kan? Ya, jadi melalui ini kita minta supaya ya jangan lagi ada cara-cara seperti ini pembungkaman, ya kan? Betul. Jangan lagi ada cara-cara, artinya itu ketika orang bersuara ya itu dilakukan secara tidak manusiawi, kan begitu, ya kan? Kalau kita melihat ini adalah termasuk salah satu penganiayaan berat yang direncanakan. Bisa mengakibatkan kematian. Makanya saya bilang salah satu ini kan penganiayaan berat. Artinya penganiayaan berat terhadap tubuh, ya kan, yang direncanakan terlebih dahulu, yaitu di pasal 469. Bisa juga ini artinya percobaan untuk merampas nyawa, ya kan? Betul. Pasal 458 tadi, ya kan, KUHP kita yang baru ini, ya kan. Artinya ini pasal-pasal, ya kan. Dan juga yang paling khusus ini salah satu pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, kan gitu. Karena itu bahwasanya manusia itu artinya tidak boleh disiksa, tidak boleh disakiti, dia dilindungi, ya kan? Dan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum, ya kan? Perlindungan terhadap daripada kehidupan manusia, begitu. Ya, undang-undang HAM mengatur ini. Ini salah satu pelanggaran hukum HAM berat ini. Ya, bahkan sekarang di KUHP kita ada masuk yaitu kualifikasi terkait pelanggaran HAM berat, kan begitu, ya kan? Apakah nanti ini digunakan dalam menjerat ini, itu terserah nanti kepada penyidik. Tapi kalau saya lihat ini harus, karena begini, salah satu ini cara-cara membungkam, ya kan? Artinya dengan cara-cara tidak manusiawi. Ini luar biasa, Bung, ya kan? Dan ini takutnya akan artinya jadinya salah satu cara-cara yang akan membungkam kepada aktivis-aktivis atau pejuang-pejuang lain nanti yang menyuarakan terkait daripada kebenaran dan keadilan, kan begitu, Bung Alvin, ya kan? Maka segera tangkap, ya kan, biar bisa diusut tuntas ini, ya kan? Apalagi sekarang ini kan, ini semua kan sekarang ini serba dunia teknologi, ya kan? Dan bahkan itu orang itu kan ada dia di CCTV terlihat kan, ya kan? Ini tidak susah sebenarnya, ya kan? Yang menemukan ini, ya kan? Kita mengetahui bahwasanya memang tantangan berat, ya kan? Karena banyak sekarang ini artinya ada menggunakan teknologi EA, kan begitu. Kita nggak tahu apakah tujuannya untuk bagaimana ini, ya kan? Apakah memang ini untuk menyamarkan supaya ini mempersulit, ya kan? Tapi kita minta supaya kepolisian bergerak cepat, ya kan? Ya, artinya ini dilakukan itu tadi identifikasi, ya kan? Olah TKP, ya kan? Segera lakukan gitu loh, ya kan? Supaya dapat ini. Ya, tidak usah lama-lama gitu loh. Sehingga ini bisa menjawab kerisauan, kan gitu. Karena seluruh warga negara saat ini mendesak ini, kan begitu. Bahkan di sosial media kita lihat satu negara Indonesia itu mencari pelakunya, kan begitu, Bung Alvin. Yang kita lihat itu ada semacam tag, ya kan, artinya itu kan tagar begitulah, kan gitu, ya kan, di sosial media, ya kan. Jadi kita minta ini jangan main, ya kan, cepat diusut tuntas begitu. Apalagi Pak Presiden sudah menyerukan kepada pihak kepolisian, Komisi 3 juga, ya kan. Pak Yusril juga menteri daripada Mensesnek, kan itu, ya kan, sudah menyerukan. Jadi tinggal menunggu apa lagi, kan gitu. Bergerak cepat, usut tuntas sehingga kita tahu ini, Bung Albert. Begitu, Bung Albert. Ya, dan juga memang saat ini daripada pihak kepolisian sudah bergerak, Bung, ya, sudah menurunkan tim untuk mengusut daripada pelaku ya penyiraman terhadap saudara kita ini, Yunus Andri, aktivis HAM ini, Bung. Nah, lepas daripada itu, Bung, ya, daripada apa yang terjadi kepada saudara kita ini, ya, ini kan salah satu juga bahwa membungkam daripada seperti yang sampaikan tadi aktivis-aktivis lainnya. Apakah memang ini nanti juga menjadi suatu hal menakutkan terhadap aktivis-aktivis lain? Iya, artinya ini salah satu, ini kan contoh, ya kan? Salah satu contoh. Dan kalau ini contohnya tidak diusut tuntas, tidak bisa diselesaikan dengan baik sampai ke akar-akarnya, siapa aktor intelektualnya, siapa di belakangnya nih. Ya, ini bisa jadi artinya menyasar kepada aktivis-aktivis lainnya, ya kan? Makanya untuk itu kita minta supaya ini diusut tuntas, ya kan, sampai ke akar-akarnya, sehingga ke depan tidak ada lagi ada orang dengan cara membungkam gini, ya kan? Kalau ada perbedaan pendapat, ya silahkan selesaikan dengan dialog, silahkan diskusi, ya sampaikan apa yang menjadi perbedaan, kan begitu, ya kan? Jangan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ya kan? Ini tidak manusiawi, Bung Albert. Artinya seperti tadi tuh, ini bisa menghilangkan nyawa orang. Apalagi yang dilakukannya ini kan artinya tadi itu dengan obat keras, kan begitu. Yang kita tahu ini kan sangat merusak
vital daripada manusia kan, bahkan bisa sampai mematikan. Ini tidak main-main. Betul. Ini sangat serius Bung Albert. Apalagi ini kan dilakukan kepada aktivis atau pejuang HAM tadi itu kan Bung Albert. Berarti salah satu pelanggaran HAM berat juga Bung Albert. Walaupun dari pelanggaran HAM berat itu bahwasanya itu lebih kepada genocide apa segala macam, tapi termasuk juga ya kan, karena dengan cara membungkam tadi supaya orang tidak bersuara, ya kan, artinya tidak berani menyuarakan yang tidak benar, yang tidak adil kan begitu, ya kan. Ya bahkan kita tahu juga sebelumnya juga aktivis muda kan pernah juga mengalami hal yang sama Bung Albert. Pada saat itu artinya artinya terkena racun kan, cyanida kan Bung Albert, ya kan. Sampai sekarang juga kita ya kan, artinya sudah ada beberapa yang tapi kan kita nggak melihat juga artinya bagaimana penanganan yang lebih secara detailnya kan begitu Bung Albert. Ada beberapa memang sudah artinya disidangkan kan begitu, bahkan sudah sampai meninggal dunia kan begitu, ya kan Bung Albert. Ya ini cara-caranya, makanya kita minta supaya ini cepat diusut tuntas begitu Bung Albert. Jangan lagi artinya ada, dan negara harus hadir melindungi setiap organ negaranya, ya kan, karena kebebasan berpendapat itu diatur di dalam undang-undang dasar Bung Albert. Konstitusi kita mengatur itu Bung Albert. Ya kalau ada perbedaan silakan secara dialog, ya kan, diskusi dengan cara-cara yang seperti elegan yang kita selalu sampaikan itu, ya kan Bung Albert. Bukan dengan cara-cara artinya tidak manusiawi, cara-cara keji, ya kan, itu Bung Albert. Jadi kita minta supaya ini ya diusut tuntas begitu Bung Albert, ya kan, bergerak cepat. Nah itu. Ya. Dan memang kita berkaca di kasus daripada pejabat KPK yang sebelumnya ini, ya Pak Novel Baswedan, ya, yang memang juga menjadi kekhawatiran daripada masyarakat Indonesia saat ini. Jangan sampai yang terjadi dengan aktivis HAM ini yang menjadi korban saat ini sama seperti halnya yang dialami oleh Munir ya, sama kan, yang kemarin adalah pejabat KPK Pak Novel Baswedan, ya, yang mana di kasus tersebut ya pelakunya adalah seorang oknum polisi yang hanya semata-mata mempunyai dendam pribadi. Ya, apakah memang salah satu untuk menyembunyikan semua fakta atau bagaimana? Makanya kan tentu kan ini kan kita harus melihat artinya fakta ini secara utuh dengan cara yaitu tadi penyidikan, ya kan, dengan menangkap seluruh daripada aktor pelakunya tadi itu, dan artinya dilakukan penyidikan sehingga mengetahui motif tujuannya kan gitu. Betul. Ya kan, untuk melakukan tadi dugaan tindak pidana tersebut. Apakah memang murni karena tadi itu memang seperti tadi itu hanya persoalan pribadi, atau ada orang yang artinya tadi yang menyuruh, ya kan, atau ada orang yang menggerakkan kan begitu, ya kan, atau ada orang yang memang betul-betul artinya tadi itu ketika dia bersuara, ketika dia tadi itu menyuarakan yang namanya tadi dia keadilan dan kebenaran tersebut, akhirnya ada orang yang risih, tentu kan nanti di sini bisa diketahui siapa sih orangnya kan begitu. Makanya kita minta ya ini tidak hanya sebatas itu, harus dikembangkan, ya kan, harus dituntas kan begitu, ya kan. Ya kalau artinya hanya pribadi, ya tentu kan harus dikembangkan lagi pribadi bagaimana dulu kan begitu. Ya siapa contohnya, apakah jangan sampai ada orang yang artinya tadi meng-hire dia kan gitu, ya kan, ada orang di belakangnya. Ya otak-otaknya ini, ya kan. Apalagi kan kalau kita melihat di sosial media kan ini dilakukan kurang lebih ada 4 orang katanya kan. Tentu kalau kita melihat ya kan informasi tersebut, tentu ini kan sudah terorganisir. Dia terorganisir, ini berarti ada permufakatan jahat kan begitu. Ya kan. Artinya mereka tujuannya bagaimana, ya kan, untuk apa dilakukan, motifnya bagaimana kan itu. Semua sudah ada di situ kan. Walaupun kalau kita melihat di sosial media yang itu kan 2 orang tadi pelakunya itu, ya kan, ya kan, apakah itu benar atau tidak kan itu kalau kita melihat di sosial media kan. Tetapi kan dari hasil identifikasi daripada pihak kepolisian kan 4 orang katanya, ya kan. Ya maka tinggal dilanjutkan lagi pengusutannya, ya kan. Ya, kita minta secepatnya harus dapat ditangkap pelakunya. Ya kan, sehingga tidak membuat lagi kerisauan, kekhawatiran bagi aktivis-aktivis lain yang ingin menyuarakan tadi keadilan dan kebenaran tadi Bung Albert. Lepas daripada itu Bung, ya, ini suatu problematik juga dengan adanya air keras ini Bung. Ini sebenarnya pengaturan penjualan memiliki, ya kan, membeli daripada air keras ini bagaimana sebenarnya? Ya, artinya air keras ini tentu kan ini sesuatu hal yang berbahaya kan. Artinya ini masuk dalam
artinya zatnya itu B3 kan, Iya. artinya beracun kan begitu, berbahaya kan itu. Iya. Itu kan pengaturannya harus jelas ya kan. Iya. Artinya di peraturan Menteri Lingkungan Hidup kan sangat jelas pengaturannya, tidak boleh diperjualbelikan. Iya. Kan begitu, dengan bebas kan. Betul. Ada aturannya kan. Iya. Ya. Tetapi lagi-lagi kan walaupun aturannya sudah diperketat tadi, tetapi kalau orang tadi sudah melakukan terencana, ada niat jahat untuk melakukan perbuatan jahat tadi itu, tentu bagaimana berbagai cara pun dilakukannya untuk mendapatkan ini, Walbet, ya kan? Iya. Artinya itu kita minta supaya ya pemerintah memang artinya harus lebih efektif lagi dalam pengawasan kan begitu, dalam hal penjualan keras ini tadi kan, ya kan. Di satu sisi orang-orang yang membeli ini juga harus jelas kan begitu, Bung Albert, ya kan. Pengaturannya bagaimana kan harus lebih jelas kan. Artinya itu jangan dijual lagi artinya kepada orang-orang yang tidak jelas kan begitu. Betul. Ya, namun ini lagi-lagi ya namanya tadi itu orang-orang yang ingin mau melakukan suatu kejahatan, ya tindak pidana kan begitu, ya kan, untuk menyerang orang, ya kan, ya merampas apa orang kan gitu, ya kan. Tentu kan berbagai cara pun akan dilakukannya, Bung Albert. Betul. Ya kan? Ya, walaupun kita bahwasanya tadi itu memang itu ada aturannya, ya kan, tapi harus lebih diperketat lagi. Oke, ya kan? Ya. Tetapi namanya tadi itu mereka melakukan ini, Bung Albert. Tentu kan pengawasannya ini, ya, ini harus yang lebih diperketat lagi begitu, Bung Albert. Artinya diperketat terkait daripada jual beli peredaran air keras ini kan begitu oleh pemerintah, ya kan. Jangan sembarang menjual kan. Tentu kalau contohnya orang mau membeli air keras, tentu dilihat untuk apa kan, tentu dia harus memiliki namanya izin usaha kan begitu, ya kan. Tentu diperketat juga, ada enggak contohnya semacam kalau masalah terkait dengan ada izin B3 kan itu, ya kan, berbahaya apa beracun kan gitu, kan. Artinya banyak hal lah yang harus dipenuhi persyaratannya kan begitu, diperketat oleh pemerintah. Ya memang jangan lagi ada temuan-temuan seperti ini, Bung Albert, ya kan. Kita sangat mewanti-wanti seperti yang Bung Albert sampaikan tadi itu kan, kita sangat ada kekhawatiran, kerisauan kan. Ya, tetapi ini pemerintah ya harusnya artinya berkaca daripada peristiwa-peristiwa ini kan, Bung Albert, ya kan. Tapi lagi-lagi seperti kita sampaikan, seseorang yang memiliki niat jahat, ya kan, mensrea atau perbuatan untuk melakukan sesuatu, bagaimanapun caranya dia akan tadi itu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan. Itulah namanya motif dia. Makanya ini didapatkan ketika contohnya pelaku itu dapat ditangkap. Dari mana dibelinya, bagaimana caranya kan begitu, Albert. Ya itu. Makanya kita minta ini supaya cepat ditangkap. Sehingga kerisauan, kekhawatiran tadi itu artinya terjawab begitu. Teka-teki yang selama ini artinya ada timbul di tengah masyarakat terjawab dengan ditangkapnya kan gitu. Kita yakin pihak kepolisian kita mampu untuk mengusut ini, mampu untuk menangkap ini, ya kan? Tidak lama lagi kita yakin, karena dengan sekarang kan sudah dilakukan identifikasi, sudah dilakukan sketsa olah TKP kan begitu, ya kan? Nah, tidak lama lagi ya kan? Makanya kita minta juga kalau memang contohnya yang bersangkutan ini artinya menyerahkan diri aja kan gitu, ya segera menyerahkan diri, ya kan? Ya. Sampaikan, ya kan, apa motifmu, tujuanmu, ya kan, kalau memang ada orang di belakangnya, ya kan, sampaikan aja begitu, ya kan, ya kan, daripada harus diburu kan begitu. Saya saudara harus mengerti perbuatan saudara ini berbahaya, ya kan, bisa merampas, menghilangkan nyawa orang kan begitu, ya kan, ya harus dipahami, hukum harus ditegakkan, ya kan, berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya kan, itu. Tentu ketika Anda berbuat, ada di situ pelanggaran hukum, tentu hukum yang akan berbicara, hukum yang akan bertindak, hukum yang akan nanti hadir, ya kan, kepada saudara kan begitu. Baik, kita kembali ke case-nya, Bung, bahwa memang terhadap tadi itu diduga ada 4 orang, ya, yang mana dalam CCTV yang sudah beredar ya di media sosial, 2 orang ini sebagai pelaku ya yang melakukan langsung penyiraman terhadap Andre Yunus, dan 2 orang lainnya ini sebagai pemantau ini, Bung, pemantau gerak-gerik, pemantau area sekitar. Nah, daripada keempat yang diduga pelaku ini, Bung, menurut pandangan hukum Bung Naga, apa sih pasal yang sangat relevan terhadap keempat diduga pelaku ini? Iya, makanya tadi kan kita sampaikan, Bung Albert, sebelumnya, bahwasanya tentu kan kalau berbicara soal ini, karena ini kan dilakukan artinya
adanya permukatan jahat, ya kan? Ya, terorganisir kan begitu. Karena artinya tadi ini sudah dilakukan oleh beberapa orang kan begitu. Dan mereka ada membagi beberapa tadi peran kan begitu, ya kan? Artinya ada beberapa perannya kan. Tentu kan nanti ini kan harus dilihat ketika nanti ada penyidikan. Tentu kan sekarang ini pasalnya kalau kita melihat ada di sini penganiayaan yang terencana kan, yang mengakibatkan luka berat kan begitu. Ya tadi itu pasal 469 kan begitu. Ada juga pasal 458 ya kan. Tapi apakah itu 458 kan merampas nyawa kan begitu. Artinya kan itu tadi hilangnya nyawa kan. Tetapi karena ini bisa aja masuk ke percobaan kan. Percobaan untuk melakukan tadi itu perampasan nyawa kan begitu, ya kan. Bisa juga kepada namanya pelanggaran hak asasi manusia kan begitu, Bung Albert. Pasal 39 1199 kan begitu, Undang-Undang Nomor 39 1199 kan tentang hak asasi manusia kan Bung Albert kan. Ya, di situ. Tentu nanti ini dilakukan oleh penyidikan kan begitu. Makanya kita sampaikan, tentu kan perannya mereka nanti akan dilihat, ya kan? Siapa aktor intelektualnya, ya kan? Siapa DDR-nya, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta melakukan, siapa yang menggerakkan. Makanya dalam hukum itu kan itu yang dilakukan artinya memetakan, ya kan? Memetakan daripada perbuatan seseorang tersebut, perannya seseorang tersebut kan begitu. Makanya ketika kita melihat di hukum itu kok berbeda hukumannya, tentu tadi melihat perannya, iya kan? Tentu ada perannya contohnya yang menggerakkan atau yang mendanai kan begitu, ya kan? Iya kan? Ada orang yang merekrut kan begitu, ya kan? Ada yang melakukan langsung kan, ada yang turut serta kan begitu, ya kan? Iya, jadi itu. Jadi nanti di sini Bung Albert, ya kalau sekarang kan itu kan pasalnya kayak pasal 20 kan, yang terkait dengan deleming tadi, delik penyertaan tadi kan Bung Albert. Kalau dulu kan pasal 55, ya kan? Sekarang pasal 20 kan gitu. Itu Bung Albert. Jadi ya ini nanti bisa terjawab setelah nanti bahwasanya ini dapat ditangkap. Setelah ditangkap tentu kan nanti bisa dilakukan konferensi pers kan begitu oleh pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian nanti yang bisa menyampaikan peran masing-masing ABCD tadi kan begitu. Ya, tapi yang kita minta juga proaktif masyarakat juga dalam hal ini. Siapa yang mengetahui orang-orang ini, ya memberitahukan kepada pihak kepolisian informasinya di mana kan begitu, sehingga memudahkan kan jangan sampai melindungi. Karena sekarang ketika melindungi yang namanya tindak pidana ada juga ancamannya Bung Albert. Ya, jadi itu hati-hati bagi yang mau melindungi kan begitu. Kita minta hati-hati ya kan, ketika Anda mengetahui sampaikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian. Demikian Bung Albert. Dan ini kan kebebasan berekspresi yang mana memang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita 1945, yaitu tepatnya di pasal 28E ayat 3, yang mana di sana mencakup kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Ini menurut Bung Naga, pasal ini lebih berekspresinya bagaimana ini, Bung? Ya, artinya tadi seperti kita sampaikan itu. Tentu kan dalam pasal ini kan lebih kepada kebebasan berekspresi. Berekspresi tentu memberikan pendapat, menilai sesuatu, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara elegan. Tentu juga harus artinya ada data juga kan, ada data pendukung. Tidak hanya katakanlah kan banyak orang kan ngomong asbun, asal bunyi kan, harus ada data dokumen pendukung, ya kan? Ada contohnya di situ artinya kajian-kajian ilmiah kan begitu, iya kan? Tentu itu, karena kalau kita lihat seperti kembali ke Andrianus ini, artinya dia lebih kepada aktivis atau HAM yang menyoroti terkait daripada artinya adanya revisi Undang-Undang TNI kan begitu. Karena kita mengetahui bahwasanya Undang-Undang TNI saat ini kan ada daripada 16 kementerian kan yang mereka duduki, yang sebelumnya 10. Tentu kan ada penambahan kan, ada anak penambahan kan. Ya, tentu kan mereka mengkaji ini tepat tidak kan begitu. Contoh di kementerian ini apa layak tidak, apa tepat tidak kan begitu. Karena TNI berdasarkan Undang-Undang TNI kan itu salah satu penjaga kedaulatan daripada negara kan, bangsa dan negara kan begitu. Iya kan? Apakah dengan di kementerian ini layak tidak kan, tentu kan butuh kajian, relevan tidak. Jadi tentu makanya itu ini yang mungkin mereka kaji kan begitu. Makanya ketika mereka kaji, tentu mereka membuat suatu namanya tadi itu podcast kan begitu, seperti ini ya kan, edukasi hukum juga, pandangan hukum kan begitu, ya kan. Artinya kalau berbicara soal remilitarisasi berarti lebih kepada penguatan militer kan begitu. Namanya re kan kembali kan, militerisasi kan lebih kepada penguatan militer kan begitu. Ya, artinya mungkin selama ini
itu tadi banyak, ada beberapa pos kementerian yang ditambah kan, yang dari 10 menjadi 16 kan, berarti ada Betul. penambahan 6 kementerian kan, Iya. ada 6 kementerian kan itu. Iya. Berarti ini yang mungkin mereka lebih kaji kan, ini yang mungkin mereka lebih soroti kan begitu Bung Albert. Ya, Iya. artinya apakah relevan atau tidak kan? Ya, kita kan hanya sebatas terkait, kita nggak terlalu jauh dalam hal itu kan begitu. Ya, itu. Jadi makanya berekspresi tadi ini bukan berarti berekspresi hanya contohnya hanya kita Nasal. bicara, iya asal bicara. Kita harus ada kajian Iya. secara ilmiah, data-data pendukung kan begitu tadi, baik melalui jurnal ya kan, Tulisan, tulisan-tulisan ya, betul. ya kan, Iya. artinya karya-karya ilmiah dan undang-undang kan itu, juriris kan begitu, regulasinya kan begitu. Iya. Ya itu. Jadi tidak boleh, tapi secara elegan juga kan begitu. Makanya kita sampaikan, kalau memang terjadi ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya ayo kita dialog, diskusi, Duduk ya kan? bersama. Iya, sampaikan pandangan di mana perbedaannya. Betul. Ya kan kita dudukkan, bukan dengan cara-cara yang keji, Iya. dengan tidak manusia seperti ini, ya Betul, kan? iya. Ya, karena ingat, ya kan? Patah tumbuh hilang berganti, ya kan? Iya. Bung Albert. Artinya, ya kan? Suara rakyat, suara Tuhan, ya kan? Ketika dicoba membungkam dengan artinya dengan cara-cara ini, ya kan? Maka akan tumbuh lagi beribu-ribu orang yang akan bersuara, Betul. ya kan? Ya. Begitu Bung Albert, ya kan? Ya, Jadi tidak hanya dengan cara-cara begini orang tidak akan bersuara, ya kan? betul. Nah, kan nanti akan bersuara, ya kan? Ya. Ya itu. Jadi kita minta ya, artinya tadi itu kalau memang apa, sampaikan dengan cara-cara dialog, ya kan? Diskusi, ya kan? Adu data untuk pendukung, ya kan, kajian-kajian ilmiah, ya kan, apalagi kan ini kan dalam tataran daripada ini dunia hukum, Betul. ya kan, Ya. yang bisa kita diskusikan bersama daripada kita harus cara-cara manusiawi, karena itu merugikan dirinya juga sendiri, keluarganya juga kan begitu, ya kan, dan bahkan itu orang-orang yang sekelilingnya nanti bisa aja kan begitu, Bung Albert. Berimbas. Iya, berimbas, ya kan. Ya, makanya jangan sampai, ya kan. Ya. Kalau ada masalah kita jadikan hukum sebagai panglima, ya kan. Ya. Ada kita tidak sesuai, ayo kita berdiskusi. Panggil orangnya, di mana kita contoh tidak sesuai. Begitu Bung Albert. Apalagi kan dewasa ini kan kita disebutkan udah mengerti terkait dengan aturan hukum. Ada norma hukum Betul. yang mengatur kita, tatanan kita, pergaulan kita, Ya. hidup kita, begitu. Bung Albert. Ya, memang ya seperti yang saya sampaikan bahwa jika ada satu perbedaan pendapat, suatu perbedaan pandangan, ya jangan dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan. Ya. Ya, dengan cara-cara merugikan daripada diri sendiri maupun orang lain, yang Ya. berimbas daripada nyawa, Betul. yang berimbas daripada pelanggaran HAM. Iya, betul. Lakukanlah cara-cara yang elegan ya, dengan cara seperti yang Munaka sampaikan tadi bahwa ayo buat suatu pertemuan, duduk bersama ya, buat satu forum ya, supaya bisa menyampaikan apa sih hal-hal yang memang menjadi suatu perbedaan tersebut, Iya. yang mana dalam satu pertemuan tersebut ya bisa dipecahkan, bisa menemukan solusi gitu ya, bukan dengan cara-cara yang seperti yang dialami oleh saudara kita Andre Yunus. Ya memang dalam hal ini apa yang dialami oleh saudara kita Andre Yunus ini secara tidak langsung adalah pembungkaman ya. Ya, artinya ini salah satu cara-cara supaya membungkam. Iya. Ya kan? Artinya supaya jangan lagi orang bersuara, Bersuara, kan begitu, betul. ya kan? Iya. Artinya motifnya lebih kepada di situ. Iya. Tetapi nanti ketika ini sudah ditemukan pelakunya, tentu kita tahu apa motifnya, ya kan? Lebih Kenapa dia jelasnya lagi, melakukan, ya. lebih jelasnya lagi. Betul. Makanya kita minta supaya Musuh. ini menjadi tidak, artinya persepsi miring, tidak kemana-mana kan begitu. Banyak pendapat ini, ya kan, tentu harus ditangkap orangnya, Betul. pelakunya, ya kan, Biar sehingga bisa jelas kan begitu, terang benderang. terang benderang apa yang melatar belakangin motifnya tadi kan begitu, ya kan. Nah, kenapa dia sampai melakukan ini, Betul. ya kan, apa yang melakukannya begitu, Bung Albert. Ya, terima kasih Bung Siap. sudah memberikan kita wawasan ya, pandangan seputar hukum. Nah, baik sebelum kita mengakhiri daripada video ini ya, satu kata untuk para aktivis. Ya, artinya kepada para aktivis, pejuang-pejuang HAM, kami berterima kasih karena berkat kehadiran daripada saudara-saudara semua, sehingga HAM benar-benar dapat ditegakkan, hukum benar-benar dapat ditegakkan, keadilan benar-benar dapat diwujudkan, diejawantahkan ya. Kami minta saudara jangan, artinya dengan adanya
cara-cara seperti yang tidak manusiawi sehingga saudara artinya takut atau berhenti untuk menyuarakan ketidakadilan, ketidakbenaran, ya kan? Betul. Ya, kita minta supaya yang namanya terkait dengan adanya pelanggaran daripada hak asasi manusia ini, pelanggaran hukum ini cepat diusut tuntas pihak kepolisian ya. Jadi kami minta saudara tetaplah artinya itu dari menyuarakan ya, bersuara dengan lantang, dengan nyaring, apalagi itu menyangkut terkait daripada ketidakadilan hukum yang ada di tengah masyarakat. Dan satu kata untuk pihak Kepolisian Republik Indonesia. Baik kepada pihak kepolisian, Bapak Kapolri kami Listio Sigit, ya kami melihat bahwasanya telah dilakukan ya beberapa rangkaian artinya untuk mengusut tuntas ini. Tapi satu hal yang kami minta, apapun caranya ya, bagaimanapun itu ya, supaya pelaku dapat ditemukan, pelaku dapat ditangkap, sehingga jangan sampai lagi artinya cara-cara seperti ini dilakukan untuk membungkam, artinya untuk menakut-nakuti, mengintimidasi ya orang untuk tidak lagi bersuara untuk menyuarakan ketidakadilan dan ketidakbenaran ya kan. Ya, kami minta saudara untuk segera tangkap pelakunya, usut tuntas sampai ke akar-akarnya sehingga diketahui apa yang menjadi motif dan siapa yang di belakangnya. Dan juga yang terpenting untuk saat ini kami mendukung daripada pihak kepolisian ya, mendukung penuh untuk mengusut tuntas. Dan kami percaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan ini. Dan untuk itu kami seluruh masyarakat Indonesia berharap besar kepada pihak kepolisian supaya mengusut ini ke akar-akarnya, siapa aktor intelektualnya, motifnya apa ya, supaya itu tidak menjadi presiden buruk di tengah masyarakat. Betul, ya kan? Ya. Tidak lagi menjadi artinya isu-isu miring di tengah masyarakat. Yang pendapatnya itu sangat banyak ya. Dan membuat satu kericuhan nanti di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai artinya tadi itu dengan pendapat yang banyak ini sehingga artinya tadi itu menimbulkan artinya banyak berita-berita yang tidak baik. Betul. Ya kan. Maka kami minta supaya segera ini diusut tuntas dan kami berikan artinya kepercayaan kepada pihak kepolisian. Dan ini juga ya harapan kita supaya kasus ini transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga kami masyarakat Indonesia saat ini ya mengawal kasus ini ya supaya tidak ada lagi ya kejadian-kejadian hal serupa, membungkam daripada aktivis yang menyampaikan pendapat-pendapatnya yang selama ini menjadi suara rakyat ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan ya kan. Vox Populi, Vox Dei. Jadi untuk itu ya kepada sahabat Bankum Berbicara juga kami himbau, ayo ya kita sama-sama tadi itu ketika ada saudara-saudara yang mendapat informasi terkait daripada pelaku-pelaku tadi yang melakukan tindak pidana ini, sampaikan pada pihak kepolisian ya supaya dapat diketahui. Jangan pernah artinya melindungi, apalagi sampai tadi itu terlibat di dalamnya. Ya hindari yang namanya terkait dengan tindak pidana ya. Jauhi itu. Biarkan hukum yang berbicara. Apapun masalah Anda, apapun yang saudara alami, berikan kepercayaan kepada hukum, berikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Ya. Baik, terima kasih. Bu, terima kasih kepada sahabat Bankum Berbicara telah menonton episode kali ini ya. Dan setelah menonton video ini, episode ini ya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen dan juga share, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di channel YouTube Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia.